Halo Rija. Halo Bu, Jadi silakan diminum ya. terima kasih Bu. Sama-sama. Gimana Rija kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya kalau baik. Oh ya, kesini diantar atau bawa motor sendiri? Tadi bawa motor sendiri Bu. Gimana, kan tadi di Serlok ke Sasar gak? Iya, sempat kesasar, sempat masuk gang lain, tapi pas nanya-nanya udah ditunjukin rumah Ibu di sini. Alhamdulillah ya. Kesini atas rekomendasi teman atau kemauan sendiri Rija? Atas kemauan sendiri Bu. Alhamdulillah kalau atas kemauan sendiri ya Rija. Oh ya, sebelumnya Rija udah pernah ikut konseling belum sih? Belum pernah Bu. Belum pernah ya. Iya. Jadi belum tahu ya konseling itu apa. Iya Bu. Nah, jadi di sini Ibu jelasin sedikit dulu ya. Jadi konseling itu adalah pusat bantuan terhadap dari konselor terhadap konseling. Nah, konselor ini membantu konselingnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam konseling ini tuh ada asas. Nah, asasnya itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Rija nggak perlu khawatir kalau permasalahan Rija itu tersebar luaskan keluar atau orang lain tahu nih selain di ruangan ini. Jadi cukup Ibu, Tuhan, dan Rija saja yang tahu. Nah, yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini nih Rija harus terbuka, permasalahan Rija itu harus cerita ke Ibu semua tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi bisa cepat selesai permasalahannya. Nah, yang ketiga itu ada kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini nih Ibu sukarela membantu Rija untuk menyelesaikan suatu masalah sampai tuntas, sampai menemukan solusi. Nah, yang terakhir itu ada kemandirian. Jadi Rija menceritakan semua permasalahan Rija tidak oleh paksaan teman, jadi atas kemauan Rija sendiri. Nah, bagaimana Rija, udah paham belum? Baik Bu, bisa dipahami. Alhamdulillah ya kalau dipahami. Nah, dalam konseling ini ada waktunya Rija. Nah, waktunya ini 20 menit. Jadi kalau 20 menit permasalahan Rija belum selesai, akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk sesi berikutnya akan Ibu hubungi via WhatsApp seperti Rija yang menghubungi tadi malam. Baik Bu. Oke. Jadi permasalahan Rija itu seperti apa kalau Ibu boleh tahu? Iya Bu, jadi gini Bu. Uh, 4 bulan yang lalu adik saya meninggal dunia pas lagi main sama saya Bu. Jadi kita tuh mainnya di halaman, tapi saya tuh masuk Bu karena mau minum sebentar. Adik saya tuh saya tinggalin di halaman, nggak taunya dia itu nyebrang Bu, terus dia ketabrak motor, terus akhirnya dia meninggal dunia Bu. Saya nggak nyangka Bu dia bakal pergi secepat itu. Saya ngerasa bahwa saya bersalah Bu karena udah ninggalin dia di halaman, nggak ngeliatin dia. Tapi sebenarnya itu saya itu mau keluar lagi Bu, mau nyamperin dia. Pas saya baru masuk, saya udah dengar suara orang rame-rame. Ternyata dia udah ditabrak motor Bu, dia udah tergeletak di jalanan. Saya sulit Bu menerima kenyataan ini. Saya ngerasa nyesel udah ninggalin dia di halaman, karena saya tuh ngerasa orang rumah itu nyalahin saya Bu, nyalahin saya, kayak ngediemin saya, kayak nggak peduli dengan saya. Jadi saya tuh ngerasa bersalah Bu, merasa tertekan. Dia itu meninggalnya karena saya gitu Bu, jadi saya juga rasanya pengen nyusul dia gitu Bu. Ibu turut berduka cita ya Rija atas kepergian adiknya Rija. Ibu mengerti apa yang Rija rasakan saat ini. Iya Bu, terima kasih Bu. Padahal saya tuh sayang banget Bu sama adik saya. Saya merasa bersalah. Harusnya saya tuh nggak ninggalin dia di halaman rumah. Kalau saya nggak ninggalin dia, dia nggak bakal pergi Bu. Kalau misalnya saya ajak dia masuk kan dia nggak bakal ketabrak motor. Iya, Ibu mengerti Rija. Jadi dengan kata lain Rija sangat menyesali karena Rija telah masuk dalam rumah untuk mengambil minum dan ternyata dengan Rija meninggalkan adiknya Rija malah
adik yang Rija yang meninggalkan Rija untuk selama-lamanya ya? Iya Bu, saya ngerasa ini semua kesalahan saya. Kadang saya juga berpikir bahwa mungkin seharusnya saya nggak ninggalin dia Bu. Atau kadang saya berpikir juga apa harusnya saya mati aja juga Bu untuk nebus kesalahan saya ini. Coba kembali dipikirkan Rija, apakah perbuatan Rija yang ingin menyusul adik itu adalah perbuatan yang baik? Dan apakah bisa menyelesaikan semua permasalahan yang Rija hadapi saat ini? Entahlah Bu, saya juga nggak bisa berpikir lagi. Bagaimana dengan ayah dan ibunya si Rija di rumah? Ayah sama ibu juga selalu nguatin saya Bu, walaupun sampai sekarang saya masih suka merasa bersalah. Saya belum bisa maafin diri saya sendiri Bu. Semua keluarga saya juga berusaha untuk tegar dan menerima hal yang udah terjadi ini. Mereka bilang hal yang udah terjadi ini itu ujian. Mereka nggak membenci saya Bu, saya bersyukur memiliki keluarga yang sabar seperti mereka. Tapi diri saya masih saja Bu merasa bersalah atas kepergian adik saya. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama. Keluarga Rija selalu menguatkan Rija. Tidak ada faktor untuk memojokkan Rija karena telah meninggalkan adiknya Rija sendirian di luar. Nah, dengan Rija berpikiran seperti itu, apakah hal tersebut itu sudah tepat menurut Riza? Belum tepat Bu, tapi gimana ya Bu, saya selalu dikejar-kejar perasaan bersalah. Jadi menurut Rija, atas kepergiannya adiknya Rija selalu merasa bersalah dan ingin ikut adiknya Rija. Dengan kata lain, Rija pengen mengakhiri hidup Rija. Apakah hal begitu sudah tepat, Rija? Iya Bu, saya rasa itu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk apa Bu saya hidup kalau saya ngerasa selalu bersalah, adik saya udah nggak ada Bu. Saya benar-benar ngerasa bersalah Bu karena saya sayang benar sama dia. Hidup saya udah ngerasa hampa Bu. Baiklah Rija, coba Rija pikirkan terlebih dahulu dan renungkan apakah dengan ikut menyusul adiknya Rija, permasalahan ini dapat terselesaikan. Bukannya malah menambahkan beban orang tuanya Rija, menambah beban pikiran. Masa orang tuanya Rija harus kehilangan kedua anaknya? Rija tidak boleh ya seperti memikirkan ingin ikut atau ingin bunuh diri seperti itu. Iya sih Bu, sepertinya saya malah nambah masalah dengan saya bunuh diri. Tetapi saya nggak bisa Bu, saya nggak tahu cara apa lagi yang harus saya lakuin biar bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, berarti Rija sekarang udah merasa kalau ikut dengan adiknya Rija itu bukan hal yang tepat kan? Iya Bu, saya ngerti itu. Tapi saya masih belum bisa Bu maafin diri saya sendiri atas kesalahan saya, atas meninggalnya adik saya. Saya masih merasa bersalah Bu karena akar dari masalah adik saya itu meninggal itu terjadi karena saya Bu. Rija, kalau kedua orang tua Rija saja bisa menerima kenyataan, tegar, dan ikhlas dengan kepergian adiknya Rija, padahal mereka sangat menyayangi adiknya Rija, masa Rija nggak bisa seperti ayah dan ibunya Rija yang berusaha tegar dan ikhlas? Iya Bu, mungkin saya yang terlalu pendek pikirannya Bu. Iya Rija harus berpikir panjang ketika mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai keputusan yang Rija ambil malah menambah beban atau kesedihan keluarga. Iya Bu, setelah saya pikir-pikirkan hal ini, sepertinya saya memang salah. Tapi selain itu, di sisi lain, saya merasa kasihan sama orang tua saya Bu, sama ayah, sama ibu saya, keluarga saya yang lain jika saya mati. Pasti mereka merasa terpukul dan malu karena kalau anaknya harus bunuh diri. Nah, itu bagus sekali pemikiran seperti itu, Rija. Ibu bangga sekali Rija bisa memikirkan panjang permasalahan atau tidak berpikir pendek atas perbuatan Rija, apalagi sampai ingin menyusul adiknya Rija. Iya sih Bu, tapi
susah Bu, kalau saya di sekolah itu rasanya saya nggak fokus ke pelajaran, saya selalu kepikiran Bu. Saya selalu mikirin kematian adik saya, terus rasanya saya pengen mati aja Bu. Astagfirullahaladzim Rija, padahal kan tadi Rija sudah pintar dan ibu mengatakan ibu bangga Rija tidak mengikuti keegoisan atau pemikiran negatif yang Rija miliki. Rija ingin ikut bunuh diri tapi menurut Rija itu tidak baik. Tadi kan sudah Rija ini pikirkan baik-baik, tapi kenapa sekarang Rija malah masih kepikiran atau masih menyesali perbuatan yang Rija alami? Padahal orang tuanya Rija sendiri tidak menyalahkan atau tidak memojokkan Rija sendiri. Orang tua Rija memaklumi karena semua ajal, jodoh dan lain-lainnya sudah diatur Tuhan. Jadi Rija tidak boleh berpikiran seperti itu. Rija harus lihat di luar sana, banyak orang tua yang selalu memojokkan anaknya, padahal itu bukan salah anaknya sendiri. Jadi Rija harus bersyukur mempunyai kedua orang tua yang sangat menyayangi Rija dan tidak menyalahkan Rija. Dalam masalah ini juga kan orang tuanya Rija tidak yang ibu tadi katakan tidak menyalahkan Rija. Itu semua sudah kehendaknya Allah. Iya Bu, saya sekarang udah sadar sama semua ini. Saya bakal berusaha untuk lebih baik lagi Bu, dan bahkan menghilangkan niat buruk saya Bu. Niat saya ternyata apa yang saya anggap benar itu ternyata salah Bu. Saya ngerasa nyesel Bu, udah mau bunuh diri. Itu ternyata adalah kesalahan besar Bu. Saya tidak mau orang tua saya merasa kehilangan saya. Saya tidak mau orang tua saya terpukul merasa kehilangan saya dan adik saya Bu. Nah, itu kan pemikiran yang bagus Rija. Jadi sekarang Rija harus banyak-banyak mengirimkan doa kepada adik dan rajin sholat dan harus dekat kepada orang tua juga. Jadi Rija juga harus kuat seperti kedua orang tuanya Rija. Orang yang sudah pergi harus diikhlaskan. Apalagi sudah 3 bulan Rija belum bisa melepaskan adiknya Rija, atau dalam artian Rija belum ikhlas atas kepergian adiknya Rija. Kasihan adiknya di sana, tidak bisa pergi dengan tenang. Jadi Rija dan kedua orang tua Rija harus banyak-banyak mengirimkan doa agar adiknya Rija tenang, dan Rija pun lama-kelamaan lambat laun akan ikhlas dengan kepergian adiknya Rija. Benar juga ya Bu, saya seharusnya merasa bersyukur punya orang tua dan keluarga yang sangat menyayangi saya. Nah, alhamdulillah kalau Rija sudah berpikiran baik seperti itu atau berpikiran positif. Iya Bu, senang rasanya, udah lumayan lega. Alhamdulillah Rija kalau udah agak lega. Jadi Rija sekarang sudah tahu kan perbuatan yang ingin Rija lakukan atau ingin bunuh diri itu tidaklah baik. Tidaklah menyelesaikan masalah, malah menambahkan beban orang tua atau malah menambahkan beban pikiran kedua orang tua Rija, dan malah membuat kedua orang tuanya menyesali atas perbuatan yang ini, sama seperti Rija sekarang. Iya Bu, saya udah sadar. Terima kasih ya Bu atas bantuannya, sangat membantu, sangat bermanfaat bagi saya Bu. Kalau gitu saya pamit ya Bu, karena saya harus kembali ke rumah karena nanti sore saya ada les Bu. Makasih ya Bu atas bantuannya. Syukurlah kalau Rija merasa terbantu dan merasa lega atas Rija telah bercerita kepada ibu. Rija mau les ya? Iya Bu, nanti sore les matematika. Kebetulan saya besok atau hari apa gitu guru saya mau bakal ngadain ulangan dadakan Bu. Jadi saya harus mempersiapkan semuanya. Semoga nanti saya bisa fokus lagi ya Bu ke pelajaran. Nah, jadi sekarang Rija harus ingat ya pesan ibu, jangan sampai putus untuk kirimkan doa kepada adiknya, biar adiknya dilapangkan dan diberi jalan untuk masuk ke surganya Allah. Yaudah, semoga ulangan Rija mendapatkan nilai yang bagus dah ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya.